Di tengah sorak-sorai kemajuan taktik timnas Indonesia, mulai dari formasi fleksibel, pressing agresif, dan ball possession ala Luis Mia atau efektifnya serangan balik era Sinteyong yang kemudian diteruskan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Kini timnas Indonesia memiliki sebuah ironi yang mencolok. Apa itu? Ya, kini timnas Indonesia sulit mempunyai penyerang murni. Tak ada lagi sosok sekarismatik Bambang Pamungkas, seeksplosif Kurniawan Dwi Yulianto, atau seberani Boas Solosa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa akar masalah sesungguhnya? Mari kita mundur ke era ketika Indonesia punya striker murni andalan yang bukan sekedar pencetak gol, tapi simbol nasionalisme dan kegembiraan rakyat. Bambang Pamungkas bukan hanya tajam di kotak penalti, tapi juga karismatik di luar lapangan. Kurniawan Dwi Yulianto, si kurus yang membawa nuansa Eropa ke timnas sejak muda. Boas Solosa, dialah anomali dari timur. Kaki kirinya seperti ditulis langsung oleh Tuhan di kitab sepak bola Indonesia. Gol-golnya bukan hanya berarti kemenangan, tapi pengakuan bahwa Indonesia masih bisa punya penyerang murni. Saat itu gaya bermain tim dibentuk untuk mendukung striker. Para gelandang mencari ruang, winger mengirim umpan, dan striker menyelesaikan. Sederhana, efektif, mematikan. Namun seiring berkembangnya sepak bola modern, peran striker klasik perlahan memudar. Dunia mengenal istilah false nine, pressing tinggi, dan permainan yang tidak lagi berporos pada satu ujung tombak. Dalam hal ini timnas Indonesia pun ikut arus, kadang karena adaptasi, kadang karena keterpaksaan. Hal ini menyesuaikan keadaan laga. Skuad Garuda sempat memiliki striker seperti Dimas Derajat atau Lerby Eliandri, tapi kerap dimainkan bukan sebagai predator, melainkan sebagai bagian dari sistem kolektif. Dan ketika Sinteyong melatih, ia pernah menyatakan bahwa sekarang bukan eranya satu pemain jadi penyelamat, semua harus bekerja. Hal ini cukup masuk akal karena memang skuad Garuda tak memiliki penyerang murni yang cukup baik kala itu, dan kolektivitas jadi kuncinya. Tapi justru di situ letak masalahnya. Penyerang murni bukan hanya tentang sistem, tapi tentang insting yang seharusnya dilatih sejak usia dini. Kekosongan itu pun membuat PSSI bergerak cepat, salah satunya lewat program naturalisasi yang digalakan. Elijah Spasojevic yang sudah menjadi WNI sejak 2018 beberapa kali jadi penyelamat. Rafael Strijk keturunan Belanda kini jadi langganan skuad utama. Meski sempat kesulitan, tapi kini sejak adanya Ole Romeni, timnas Indonesia seperti menemukan puzzle yang hilang. Dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia, pemain Oxford United itu sukses mencetak 2 gol. Namun, apakah ini solusi permanen? Seperti yang pernah dinyatakan oleh ex-pemain timnas Budi Sudarsono, merasa bahwa naturalisasi perlu, namun tetap harus diimbangi dengan pembinaan pemain muda. Melihat secara holistik, maka ini semua berawal dari kompetisi domestik. Liga 1 terlalu nyaman bagi striker asing. Klub-klub lebih percaya kepada penyerang impor seperti Gustavo Almeida, Matheus Pato, atau David da Silva. Hasilnya, top skor Liga 1 dalam beberapa musim terakhir selalu didominasi pemain asing. Bahkan di musim 2024-2025 ini, 3 top skor Liga 1 diisi oleh 3 nama pemain asing, mulai dari Alex Martin, Gustavo Almeida, dan Tyrone Del Pino. Kondisi ini diperparah oleh wacana penambahan kuota pemain asing menjadi 11 per tim. Ini seperti membuat timnas kesulitan mencari striker murni karena klub lokal doyan menggunakan jasa pemain asing. Jelas, tanpa adanya jam terbang reguler, striker murni WNI akan kehilangan tajinya. Mereka hanya jadi pelengkap, bukan pilar utama tim. Nama-nama seperti Lerby Eliandri contohnya, ia menghilang dari radar persaingan timnas. Seperti yang kita ketahui,
bahwa timnas Indonesia tak bisa hanya mengandalkan Romani. Bagaimana bila ia cedera atau absen? Apalagi saat ini skuad Garuda sedang dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Kesempatan yang mungkin hanya bisa terjadi satu kali dan tidak mungkin terulang. Maka memunculkan penyerang murni selain Romani sangat penting. Apakah Akademi Klub Indonesia tak bisa menghasilkan striker pembunuh? Persoalannya, pada level akademi, klub-klub Indonesia kebanyakan hanya fokus pembinaan pada gelandang dan winger. Kenapa? Karena posisi itu dianggap aman dan bermanfaat di berbagai sistem permainan. Akademi-akademi elit pun lebih banyak menghasilkan pemain seperti Marcelino Ferdinand atau Witan Sulaiman. Semuanya gelandang atau winger. Jarang sekali muncul nama penyerang murni. Faktanya anak-anak di akademi hanya diajarkan menggocek dan mengoper, tapi tidak diajarkan cara menembak di bawah tekanan. Hal inilah yang membuat penyerang di timnas Indonesia sangat sedikit stoknya. Persoalan tidak berhenti di sana. Di era digital, tekanan pada pemain muda juga luar biasa besar. Begitu mereka tampil jelek, kritik dan cemooh berdatangan di media sosial. Banyak dari mereka yang akhirnya lebih suka bermain aman menjadi pemain tengah atau winger karena posisi striker terlalu rentan jadi kambing hitam. Salah satu contohnya Arkan Kakak yang mendapat cemooh dari penggemar karena gagal mencetak gol dalam beberapa pertandingan, terutama setelah tampil di Piala AFF U19 2024. Tapi budaya kritik yang tidak sehat ini tampaknya memang seperti jadi kebiasaan di penggemar. Pemain sekelas Kevin Dix yang malang melintang di Eropa pun dihujat, apalagi pemain muda yang berkarir di kompetisi lokal. Tak bisa dipungkiri, pelatih baik di klub juga memiliki andil besar dalam menghilangnya penyerang murni timnas Indonesia. Dalam tekanan hasil, mereka sering memilih sistem tanpa striker sejati. Gelandang serang dijadikan ujung tombak, winger dijadikan goal getter. Semua demi pressing dan transisi cepat. Namun itu membentuk kebiasaan buruk. Striker Indonesia di Liga 1 seperti tidak diasah karena tidak diberi kesempatan. Padahal striker bukan sekedar posisi. Dalam budaya sepak bola Indonesia, mereka adalah simbol harapan. Gol adalah bentuk kegembiraan paling sederhana dan paling universal. Bahkan penonton awam pun tahu saat striker mencetak gol, itu berarti keajaiban sedang terjadi. Lalu apakah ini semua masih bisa diperbaiki? Jawabannya adalah masih. Pertama, perlu adanya reformasi Liga 1. Batasi kuota striker asing atau berikan insentif khusus bagi klub yang memainkan striker lokal di atas 1000 menit per musim. Selain itu, pembentukan program pelatihan striker nasional seperti Akademi Kiper dengan pelatih khusus dan kurikulum spesifik bisa membantu memunculkan striker murni layaknya BP. Dan yang paling penting, beri waktu kepada penyerang murni. Karena mencetak predator tidak bisa seperti membuat mie instan. Butuh bumbu, butuh dididihkan, butuh kesabaran. Selama sepak bola masih hidup di negeri ini, selama gawang masih berdiri dan bola masih mengalir, Indonesia layak punya striker murni yang bisa berdiri di depan dan berkata, serah